Pak Pahala, kita lanjutkan kembali. Tadi Bapak menyebutkan tentang hilirisasi. Nah, di tahun 2023 ini akan lebih banyak lagi nih Pak, hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Karena menurut Presiden Jokowi adalah hilirisasi merupakan masa depan pertambangan. Iya. Yang segera akan dilakukan ini adalah hilirisasi bauksit. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang akan dilakukan oleh BUMN dalam rangka mendorong hilirisasi dalam negeri dan hilirisasi materi apa lagi nih Pak yang akan menjadi fokus di tahun 2023? Iya. Jadi tadi sudah kita sampaikan sedikit mengenai nikel ya. Iya. Jadi nikel yang saat ini kan mungkin diproduksi menjadi bahan NPI misalnya, itu kan udah meningkatkan nilai tambah sebenarnya kurang lebih sekitar 10 kali. Tadi saya cerita mengenai hilirisasi sampai dengan baterai misalnya. Berangkat dari nikel menjadi NPI, nanti kalau misalnya sudah bisa menjadi baterai, tadi kan 10 kali. Ya. Kalau bisa menjadi baterai itu bisa mencapai 55 kali nilai tambahnya. Ya, jadi kita berharap bahwa tadi dengan upaya kita untuk bisa melakukan hilirisasi menuju kepada memproduksi precursor, katoda, dan juga baterai nantinya, kita berharap ini memang merupakan upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi, selain juga tadi meningkatkan teknologi yang bisa kita terapkan di Indonesia, mengadopsi teknologi yang selama ini mungkin diterapkan di negara-negara lainnya. Tadi Chef menyebutkan misalnya bauksit. Iya. Kita juga saat ini sedang melakukan produksi untuk bisa memproduksi alumina. Alumina. Ya, selama ini mungkin lebih banyak kita import dari negara lain, padahal bauksit-nya kita miliki sendiri. Yes, betul. Jadi bauksit ini selama ini kita ekspor dengan negara lain, kita beli lagi dalam bentuk alumina, kemudian dari alumina baru kita produksi menjadi aluminium, gitu kan. Jadi ini yang memang kita harapkan bahwa dengan BAI ya, yang saat ini merupakan sebuah joint venture antara Antam dan juga dengan Inalum, ini merupakan upaya kita bahwa bauksit yang selama ini diproduksi oleh Antam diproduksi oleh Inalum menjadi alumina. Iya. Melalui perusahaan yang merupakan joint venture tadi. Jadi ini kita harapkan juga di tahun 2023 ini proses daripada pembangunannya udah bisa dilakukan secara cukup signifikan, sehingga nanti di tahun 2024 harapannya kita mungkin sudah mulai bisa kita selesaikan. Jadi nikel pun juga kita harapkan bahwa produksi smelting dalam bentuk archive ya, HPAL ini juga sudah mulai bisa dilakukan pembangunan seawal mungkin. Dan juga di tahun 2023 ini juga kita berharap bahwa pabrik Antam, Feni Haltim yang merupakan bagian daripada penyertaan modal negara yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, ini benar-benar bisa kita optimalkan sehingga mulai berproduksi di tahun 2023 ini. Jadi tadi komoditas seperti misalnya ya tembaga, ya tentunya juga smelter yang selama ini dibangun oleh Freeport di Gresik. Ini kita harapkan di akhir tahun 2023 ini juga akan mendekati finalisasi, sehingga proses commissioning nanti sudah mulai bisa dilakukan di bulan Mei tahun 2024 nanti. Jadi ini merupakan satu upaya kita, memang 2023 ini merupakan kesempatan emas buat kita untuk bisa membangun fasilitas-fasilitas pabrik atau fasilitas produksi, baik itu untuk tembaga, nikel, bauksit yang memang selama ini mungkin mengalami keterlambatan, tapi kita berharap bahwa upaya-upaya ini memang bisa kita selesaikan di akhir tahun 2023. Iya. Nah, ini yang menjadi PR juga Pak. Banyak asosiasi pengusaha bauksit yang melihat bahwa upaya hilirisasi nikel dengan bauksit itu tidak akan sama. Kesulitannya akan jauh lebih sulit untuk bauksit dibandingkan dengan nikel. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Kita sih melihat bahwa setiap upaya pasti di awalnya mungkin ada tantangan-tantangan. Ya, tapi mungkin hal yang sama juga kita rasakan dan juga disampaikan orang juga mungkin terkait dengan komoditas nikel sendiri. Dan tapi yang kalau kita lihat saat ini, komoditas aluminium ini kan memang saat ini kita masih sangat jauh sekali dari yang bisa diproduksi dengan apa yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi mungkin saat ini kurang dari sepertiganya dari komoditas aluminium yang memang nantinya akan dibutuhkan, apalagi nanti kalau Indonesia memang berharap kita ingin menjadi sentra produksi dari EV.
dunia ya. Jadi atau Asia lah paling nggak setidak-tidaknya. Tentunya makin membutuhkan apa yang tadi makin membutuhkan aluminium juga, makin membutuhkan baterai, makin membutuhkan koper ataupun tembaga juga. Jadi ini merupakan komoditas-komoditas yang kita tuh sebetulnya sangat banyak memiliki, dan kita berharap bahwa dengan melakukan upaya hilirisasi ini tentunya akan mendorong bahwa negara-negara lain seperti misalnya mungkin saat ini yang sudah secara terbuka menyatakan itu mungkin seperti Ford misalnya, Tesla juga saat ini sedang melakukan review secara menyeluruh untuk baterai sendiri. Memang sudah cukup banyak yang akan membangun fasilitas baterai di Indonesia. Jadi kita berharap bahwa ya apa yang kita lakukan ini merupakan upaya investing for the future ya. Investasi masa depan kita. Jadi mungkin sekarangnya susah, tapi ya kita akan menikmati manfaatnya dalam mungkin 4 sampai dengan 5 tahun mendatang.